قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد شفيع الأنام وعلى آله وأصحابه جنابع العلوم والحكام أما بعد. Yang kami muliakan Al-Ustaz Muhammad Syuhud, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan Allah Taala, serta keluarga, juga teman-teman santri, pesantren Putri Syakil Quran. Mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, kita buka dengan tawasul hadiah Fatihah terutama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, para aulia, khususnya para aulia yang telah menyebarkan agama Islam ke Nusantara ini, juga khususnya kepada pengarang kitab Fathul Qorib, yaitu Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, dan juga kepada syarahnya kitab takrib, yaitu Syekh Abi Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati kulli wali wa waliyatin lillahi ta'ala masyarikil ardi biha barriha wa bahriha aynama kanu wa kana al-kainu fi ilmihi ta'ala wa halas arwahuhum, khususanil awliya tis'ah alladzina balaghuddin bi biladinal Indonesia wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qura'i wal mufassirin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wasatidina wasatidhi asatidina, khususan Syekh Imam Nawawi muassis Mahadiriyah wa zawjatahu wa usulah, wa khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa khususan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, wa khususan Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli wudina wa wudi abaina wa dhabil hukmi alaina wa liman awsuna bi du'a
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات خصوصا orang kedua orang tua kita. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita mulai kajian Fathul Qorib. Kita mulai kembali dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi ngawiti nganggit sapa ingsun. Saya memulai mengarang kitab ini. Bismillahi akali pengarang kitab ini dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani ayil mun'im bijalailin ni'am. Ar-Rahmani zat kang paring agung-agunge kenikmatan. Ar-Rahmani yang memberikan agung-agungnya nikmat. Ar-Rahimi ayil mun'imi bidaqaikiha wa qaliliha wa saghiriha. Ar-Rahimi zat kang paring lembut-lembute nikmat. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau di dalam tafsiran dari beberapa kitab, jadi ketika ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ini artinya ay abtadi'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali mengarang kitab ini dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman ini merupakan sifat daripada lafzul jalalah, dari lafaz Allah, yang mana arti daripada Ar-Rahman adalah al-mun'im bi jalailin ni'am, zat yang memberikan agung-agungnya kenikmatan, diberikan keimanan, diberikan ilmu, diberikan akal, diberikan kesehatan, diberikan sifat qanaah, diberikan sifat kesejahteraan. Itulah yang namanya Allah punya sifat Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah ayil mun'im bidaqo wa qaliliha wa saghiriha. Ar-Rahim adalah zat yang memberikan kecil-kecilnya nikmat, seperti tambahnya rizki. Sedikit apapun itu semuanya adalah dari Allah.
Qala ngendika sapa asy-syaikhu syekh. Qala berkata siapa asy-syaikhu syekh. Syekh berkata. Siapa syekh itu? Syekh adalah kalau secara bahasa, secara lughat yang dikatakan syekh adalah man jawazal arba'ina, yaitu orang yang sudah melampaui umur 40 tahun, itu sudah dikatakan dengan syekh. Sudah aki-aki, sudah nini-nini, itu namanya syekh, sudah 40 tahun ke atas. Sedangkan syekh secara uruf adalah mambalagho rusbata ahlil fadli walau sobian, yaitu orang yang sudah mencapai derajat keutamaan, orang yang memiliki derajat keunggulan dari segi ilmunya, dia sudah mumpuni, sudah banyak ilmunya, sudah banyak pengalamannya. Ini dikatakan dengan asy-syekh sobian, walaupun dia itu masih kecil. Dikatakan disebut dengan syekh kalau dia sudah banyak ilmunya. Tapi kalau belum banyak ilmunya seperti saya, ini belum pantas dikatakan dengan syekh secara uruf. Al-imamu kang dadi imam, yang menjadi imam. Siapa imam itu? Dalam kitab Al-Bajuri dijelaskan yang dikatakan dengan imam adalah mayyasihul iktida bihi, orang yang sudah pantas untuk diikuti, itu namanya al-imam. Jadi imam itu adalah orang yang sudah pantas untuk diikuti, itu namanya imam. Sehingga di sini dikatakan qala asy-syekh al-imam, al-imamu kang dadi imam, yang menjadi imam. Artinya tadi yaitu orang yang pantas untuk diikuti. Nah, itu namanya imam. Al-alimu kang alim, kang duweni ilmu, yang memiliki ilmu. Al-allamatu, kang banget alime, yang sangat mumpuni ilmunya, yang sangat banyak ilmunya, itu namanya allamah. Sudah alim, alamah, sudah punya ilmu, ditambah lagi al-alamah, yang sangat banyak ilmunya. Inilah asy-syekh yang nanti akan menjabarkan, yang akan menjelaskan tentang kitab Fathul Qorib. Syamsuddin kang dadi srengengene agama, yang menjadi mataharinya agama. Di sini merupakan gelar daripada pengarang kitab ini, digelari Syamsuddin, itu orang yang menjadi mataharinya agama, yang akan menerangi agama, yang akan menyinari agama, sehingga agama itu menjadi jelas. Rupane Abu Abdillah Muhammad bin Qasimin, yaitu Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, kang bangsa Syafi'i mazhabe. Abu Abdillah Muhammad bin Qasimin Asy-Syafi'i, yakni Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i.
Inilah pengarang kitab takrib, itu Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Jadi inilah pengarang daripada kitab Fathul Qorib, bukan kitab takrib. Maaf tadi. Jadi pengarang kitab Fathul Qorib, bukan kitab takrib. Jadi pengarang kitab takrib adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Kalau kitab takribnya adalah Syekh Abu Syuja. Syekh Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Dahomadahu mukum-mukum ratani sopo Allah ing Syekh. Semoga menebarkan pada Syekh. Tahomadahu mukum-mukum ratani ing Syekh sopo Allahu Allah. Tahomadahu Allahu, semoga Allah menebarkan birahmatihi, kelawan rahmati Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, waridwanihi, lan ridhoni Allah, dan ridhonya Allah. Amin. Ayis tajib du'a'ana. Muga-muga Allah ngijabahi donga kita. Amin itu artinya ayis tajib du'a'ana. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Itu amin. Arti daripada amin. Saya ulangi, qala Syekhul Imamul Alimul Alamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Takhamadahullahu birahmatihi wa ridwanihi, amin. Berkata Syekh yang menjadi imam, yang alim, yang sangat mumpuni ilmunya, yang menjadi mataharinya agama, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Di Asy-Syafi'i artinya adalah orang yang bermadhab Syafi'i. Jadi nanti yang kita kaji, yang kita pelajari, ini adalah kitab yang bermadhabkan Asy-Syafi'i. Takhamadahullahu birahmatihi wa ridwanihi, amin. Semoga Allah menebarkan kasih sayang dan ridhonya kepada beliau, amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetap kagungane Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Baik pujiannya Allah kepada zatnya sendiri, ataupun pujiannya hambanya kepada Allah. Kita muji kepada Allah dengan berbagai macam sifat-sifatnya Allah, ataupun Allah memuji kepada hamba-hambanya, ataupun kita memuji dengan sesama makhluknya Allah, kesemuanya itu adalah miliknya Allah. Kita bisa memuji temannya, itu juga milik Allah. Kita memuji Allah, juga itu milik Allah. Allah memuji zatnya sendiri, itu juga milik Allah. Allah memuji hambanya, itu juga milik Allah. Sehingga dikatakan Allah, segala puji bagi Allah. Tabarukan, haleh ngalap berkah, seraya bertabaruk, mencari keberkahan,
Bi Fatihatil Kitabi, kelawan pembukaannya kitab, dengan pembukaannya kitab Al-Qur'an. Beliau Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i mengawali kitabnya dengan Alhamdulillah. Kenapa beliau mengawali dengan Alhamdulillah? Ini karena beliau tabaruk, bertabaruk, mencari berkah. Mencari berkah dengan apa? Mencari berkah dengan Fatihatil Kitab, dengan pembukaannya kitab Al-Qur'an. Karena kitab Al-Qur'an juga diawali dengan Alhamdulillah. Al-Fatihah itu diawali dengan Alhamdulillah. Karena itu beliau ingin tabaruk, ingin mengambil keberkahan daripada suratul Fatihah sebagai pembukanya daripada Al-Quran, sehingga beliau mengawali kitab Fathul Qorib ini dengan Alhamdulillah. Li annaha krono sak temene Alhamdulillah, karena sesungguhnya Alhamdulillah iku ibtida'u kulli amrin, dadi kawitane saben-saben perkara, dzibalin kang duweni tingkah bagus, yang memiliki nilai kebajikan. Di annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin, karena sesungguhnya hamdalah ini merupakan permulaannya setiap perkara yang memiliki nilai kebajikan. Setiap perkara yang memiliki nilai kebajikan ini subyanya diawali dengan hamdalah. Ketika kita berdoa juga kita awali dengan hamdalah. Selain kita awali dengan sholawat, jadi kita awali dengan hamdalah, karena itu merupakan sesuatu yang bernilai kebaikan. Wa khatimatu kulli du'ain, lan pungkasane saben-saben doa, dan lan pungkasane saben-saben doa, dan pungkasannya setiap doa, mujabin kang den sembadani, dan menjadi penutupnya setiap doa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, selain sudah kita awali dengan hamdalah, dengan sholawat dan salam, juga ketika kita mengakhiri doa, juga kita akhiri dengan hamdalah. Walhamdulillahi rabbil alamin, diakhiri dengan hamdalah juga. Supaya apa? Supaya kita punya harapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wal mu'minina, lan akhire dungane pira-pira wong kang iman, dan akhirnya doa-doanya orang yang beriman. Di mana? Fil jannati, ing dalam swarga, di dalam surga. Dan menjadi akhirnya doanya orang-orang yang beriman nanti ketika masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan ahlul jannah. Jadi orang-orang yang berada di surga nanti juga mengakhiri doanya, permohonannya dengan hamdalah. Apa itu jannah? Dari sawabi
yoiku desane ganjaran, dari sawabi tempatnya pahala. Jadi pahala itu tempatnya di surga, bukan nanti akan dibalas oleh Allah nanti di surga. Sehingga kalau kita beribadah, kita harapan kita nanti akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Apa pahala itu? Itu balasan Allah berupa surganya Allah, itu namanya pahala. Yang tahu hanya Allah. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah. Saya memuji kepada Allah. Awafaqo krono arae nyento panulungi sapa Allah. Karena Allah telah menolong. Menolong siapa? Man ing wong, pada orang, pada seorang aroda kang ngarepaken sapa man min ibadihi saking piro-piro kawulane Allah, yang mengharapkan dari hamba-hambanya Allah ditafakuhi, maring ngudi-ngudi faham, untuk belajar, untuk mencari kefahaman fitini ing dalam masalah agama. Awafaqo man aroda min ibadihi litafakuhi fiddin. Karena Allah telah memberikan pertolongan, memberikan taufik. Taufik itu adalah fi'lu qudrati ta'ah, kemampuan untuk melakukan ketaatan, kemampuan untuk melakukan kebajikan. Di Allah memberikan taufik. Setelah kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, kita juga diberi taufik, diberikan pertolongan, kekuatan untuk melakukan suatu ibadah. Karena tidak semua orang itu mendapatkan taufik. Kadang cuma diberikan hidayah, diberitahu, tapi kadang belum mau melakukan karena belum dikasih taufik oleh Allah, karena belum diberikan kekuatan untuk melakukannya. Nah, ketika diberikan kemampuan untuk melakukannya, itu namanya diberikan taufik. Nah, di sini dijelaskan Allah, pengarang kitab ini maksud kami bukan Allah, memuji kepada Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang menghendaki untuk tafakuh, mendalami ilmu agama, ala wafki muradihi, ingatase nocoki kang den kersake Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, melalui Al-Quran. Wa usolli, lan dungo solawat sapa ingsun, wa usallimu, lan dungo keselamatan po ingsun, ala afdali khalqihi, ing atas lebih utama-utamane makhluke Allah, rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidil Mursalina,
kang dadi bendarane pira-pira utusan kabeh. Al-qaili kang ngendika sapa Kanjeng Nabi, wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail. Dan aku pengarang kitab ini, dan aku musonif, dan aku membaca sholawat dan salam atas lebih utama-utamanya makhluknya Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pemimpinnya para rasul. Al-qail yang berkata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rane wong, barang siapa. Jadi man itu artinya barang siapa. Yurid iku yurid ngersaken sapa Allahu Allah bihi kelawaman. Yuridillahu bihi yang Allah kehendaki. Yuridillahu bihi yang Allah kehendaki khairan ing kebagusan, pada kebajikan. Di barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka yufaqihu fiddin, mongko mahamaken sapa Allah iman, maka Allah memahamkan padanya fiddini ing dalam urusannya agama, di dalam urusannya agama. Jadi di sini dicantumkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah memahamkan kepadanya di dalam urusannya agama. Jadi siapa saja yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah pahamkan tentang urusan agamanya, dipahamkan. Dia mau belajar, dia mau mengaji, dia mau bertanya kepada temannya, pada ustadz, pada kiai. Ini termasuk tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada malam hari ini kita bisa tafakuh fiddin, bisa belajar, bisa mengaji. Ini termasuk dalam kategori may yuridillahu bihi khairan. Itu orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Yufaqihu fiddin, maka dipahamkan oleh Allah di dalam urusan agamanya. Wa ala alihi, lan ingatase dan lawat salam semoga terlimpah curahkan atas keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Yaitu ada yang mengatakan may yang tasibuna ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum auladu Fatimah wa nasluhum, yakni putranya Fatimah dan keturunan-keturunannya. Jadi keturunannya Sayyid Hasan, Sayyid Husain.
Ini namanya keluarganya Nabi, orang yang nasabnya sampai pada Nabi. Dari anak-anaknya, dari putra-putranya Sayyidah Fatimah serta keturunannya, para habaib, para syarifah. Inilah yang dimaksud dengan keluarganya Nabi. Ada yang mengatakan wakila jami'u umati ijabah, yaitu orang yang mau mengikuti Rasulullah dari umatnya, termasuk kita umatnya. Jadi umat yang mengikuti ajakan Rasulullah, yang mengijabahi daripada ajakan Rasulullah. Ini termasuk dalam alihi. Dia ada yang mengatakan orang yang nasabnya sampai pada Rasulullah. Ada juga yang mengatakan jami'u umatil ijabah, semua umat yang mengikuti ajakan daripada Rasulullah. Ketika kita membaca sholawat pada Ali, kita tunjukkan kepada keluarganya Rasulullah, keturunan-keturunannya Rasulullah. Ada yang mengatakan juga termasuk keluarga Nabi adalah umat ijabah, umat yang mengikuti ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Dan sahabatnya Nabi. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada sahabatnya Nabi. Baik sahabat Muhajirin ataupun sahabat Ansor. Muddata zikri dzakirina ing dalem mangsane elinge wong kang eling-eling kabeh. Sewaktu masih ada orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Wasahbil ghafilina lan laline piro-piro wong kang lali dan lupanya orang yang lupa terhadap Allah. Selawat salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya juga para sahabatnya. Selama apa? Selama masih ada orang yang berzikir dan selama masih ada orang yang lupa, karena dalam suatu saat tidak kosong dunia ini daripada orang yang mengingat Allah, juga tidak kosong daripada orang yang lupa terhadap Allah. Pasti setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, pasti dunia ini tidak lepas dari orang yang mau berzikir kepada Allah, yang mengingat kepada Allah, yang mau beribadah kepada Allah. Juga tidak lepas, tidak kosong daripada orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa ba'dulan ing dalem sakwise basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, hadza utawi kiki perkara kang hadir, kitab ini iku kitabun, kitab syarah. Ini merupakan kitab syarah. Syarah itu artinya menjelaskan, menjabarkan. Bi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes, yang sangat ringkas. Jadi kitab yang sangat ringkas. Wa tahdzibi lan
bersihaken saking tambahan dan dibersihkan dari beberapa perkara, dari lafaz-lafaz, dari kata-kata yang tidak berguna. Jadi selain ringkas, juga kata-kata yang tidak berguna ini sudah dibersihkan oleh pengarang kitab ini. Wada'tuhu nganggit sopo ingsun ing hadza kitab. Saya mengarang kitab ini alal kitabi ing atase nyarai kitab, untuk memperjelas kitab al-musamma kang den arani yang diberi nama bitakribi kelawan aran kitab takrib dengan nama kitab takrib. Jadi kitab yang sedang atau yang akan kita pelajari nanti itu adalah kitab Fathul Qorib, itu karya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Lah kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab syarah, kitab yang menjelaskan, kitab yang menjabarkan daripada kitab yang diberi nama kitab Fathul, yang dikatakan dengan kitab takrib, yaitu karya Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Ketika kita Fathul Qorib ini memperjelas ataupun menjabarkan apa yang terkandung di dalam kitab takrib. Liyang tafi'a, supaya ngalap manfaat, supaya bisa mengambil kemanfaatan, bihi kelawan hadzal kitab, dengan kitab ini. Sopo al-muhtaju wong kang butuh, orang yang membutuhkan, minal mubtadiina saking piro-piro wong kang ngawiti ngaji kabeh, dari para pemula, li furu'i syariati maring piro-piro cabangane syariah, kepada beberapa cabangannya syariah, wadini lan agama dan agama. Jadi tujuan daripada pengarang kitab Fathul Qorib memperjelas kitab takrib, tujuannya tidak lain adalah liyang tafi'a bihil muhtaj minal mubtadi, supaya para pemula, para pelajar yang masih pemula, masih awalan, masih pemula, yang membutuhkan untuk mendalami daripada beberapa cabangnya syariah, ini bisa untuk mengambil kemanfaatan dari kitab Fathul Qorib ini. Waliyakuna lan supaya ana apa hadzal kitab iku wasilatan lantaran linajati maring slamet ingsun. Waliyakuna wasilatan linajati, dan supaya kitab ini menjadi wasilah, menjadi tawasul, menjadi perantara, menjadi perantara untuk keselamatanku, keselamatan musonif, keselamatan kitab, keselamatan daripada pengarang kitab ini. Kapan yaumaddini, ing dalam dino kiamat, yaitu di hari kiamat nanti. Wa naf'an lan iku dadi kemanfaatan li ibadihi maring piro-piro hambane Allah,
kepada hamba-hambanya Allah al-muslimina kang muslim kabeh. Liyang tafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'ina li furu'is syari'ati waddin, dan supaya waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin wa naf'an li ibadihil muslim. Tujuannya lagi beliau mengarang kitab ini, mengarang kitab Fathul Qorib, tujuannya adalah sebagai wasilah, sebagai perantara supaya bisa selamat di hari kiamat, di hari pembalasan nanti, dan juga supaya bisa diambil kemanfaatan oleh hamba-hamba Allah, oleh kaum muslimin termasuk kita semuanya, supaya bisa mengambil kemanfaatan daripada kitab Fathul Qorib ini, sehingga amaliyah kita ini benar-benar ilmiah. Jadi kita berilmu, beramal yang ilmiah, menjadi orang yang beramal sesuai dengan aturan-aturan daripada syariah. Innahu sa'temene Allah iku sami'u du'a ibadihi, zat kang midanget dungane pira-pira kawulane Allah. Innahu sami'u du'a ibadihi, sungguhnya Allah zat yang mendengarkan doa hamba-hambanya. Jadi Allah itu pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Walaupun kadang Allah mengabulkan doa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Mungkin kita berdoa supaya dikasih rezeki berupa uang. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki berupa kesehatan. Ataupun ketika kita berdoa ternyata Allah tidak mengabulkan di dunia, tapi Allah pasti nanti akan mengabulkan di akhirat. Sehingga ada sekelompok orang yang terkejut di akhirat nanti, ada sekelompok orang yang terkejut. Dia mendapatkan pahalanya zakat mal, pahalanya haji, pahalanya sedekah, pahalanya umroh. Dia terkejut padahal dia nggak mampu untuk sedekah, nggak mampu untuk berangkat ke Mekah untuk haji, untuk umrah, tidak mampu untuk membayar zakat mal karena memang tidak memiliki harta yang sesuai dengan nisabnya. Tapi oleh Allah di akhirat diberikan pahala-pahala yang seperti itu, sehingga orang tadi bertanya-tanya, ya Allah, saya dapat pahala dari mana ini? Saya nggak pernah bisa melakukan sedekah, melakukan haji dan umroh, tidak mampu untuk berzakat mal, kok ada pahalanya. Kata Allah, itulah pahala-pahala daripada permohonanmu ketika berada di dunia. Ketika berada di dunia, dia senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku rezeki yang banyak, supaya aku bisa sedekah ya Allah, supaya aku bisa berzakat seperti orang lain, supaya aku bisa berangkat umroh, berangkat haji. Tapi sampai akhir hayatnya oleh Allah belum
dikabulkan sehingga tidak bisa untuk berangkat umroh, berangkat haji, berangkat untuk membayar zakat mal, untuk sedekah. Tapi berkat doanya dengan keikhlasan oleh Allah, di akhirat nanti akan diberikan pahalanya, pahala daripada doanya, sehingga dia tetap mendapatkan pahalanya haji dan umroh dan lain sebagainya. Berkat di dunia dia itu selalu memohon kepada Allah. Maka kita jangan sampai bosan-bosan kita memohon kepada Allah, karena Allah itu senang kalau kita mintai. Beda dengan hambanya Allah, kalau kita sering meminta kepada tetangganya, kepada temannya, mungkin teman kita ini akan bosan setiap hari meminta-minta. Tapi kalau Allah, kalau kita setiap saat meminta, Allah tambah senang. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan kepada kita supaya berdoa. Jadi kita berdoa adalah merupakan ibadah, karena kita memenuhi daripada perintah Allah untuk hambanya supaya mau berdoa. Sehingga dikatakan di sini sami'u du'a ibadihi, sami'u du'a ibadihi, yang senantiasa mendengarkan permohonan hamba-hambanya. Wa qaribun, lan zat kang parek dan zat yang dekat. Mujibun, tur zat kang nyembadani doa. Jadi qaribun, Allah itu zat yang dekat. Tapi dekat di sini tidak sama dengan dekatnya hamba dengan hamba yang lain. Tidak sama dengan dekatnya manusia dengan manusia yang lain. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak bertempat. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Ali, Allahu kana wala makana. Jadi Allah ada sebelum adanya tempat. Sebelum adanya tempat sudah adanya Allah. Wal ana alaihi makana, dan sekarang setelah adanya tempat, Allah pun seperti semula tidak bertempat, tidak menempati di langit, tidak di atas aras ataupun di mana-mana misalnya. Inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai golongan yang nanti akan selamat. Karena Islam akan pecah menjadi 73 golongan, yang selamat cuma satu, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnati wal Jamaah? Itu man ana alaihi wa ashabi. Itu orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejakku dan para sahabatku. Jadi kita mengikuti Rasulullah, selain mengikuti Rasulullah juga kita mengikuti para sahabatnya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang mempunyai prinsip bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Allah itu tidak bertempat. Kalau bertempat di atas misalnya atau di langit, itu berarti kita menjisimkan Allah. Berarti kita mengikuti aliran mujassimah, menjisimkan Allah. Allah duduk di atas aras misalnya. Makanya kita harus hati-hati dengan akidah-akidah yang sudah melenceng daripada aliran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun mereka
tetap memproklamirkan diri sebagai golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita lanjutkan kepada kitab Fathul Qorib. Mujibun, yang mengabulkan doa. Tadi sudah kami jelaskan. Waman lan utawi sapane wong iku qasadahu nejo sapa man ing Allah la yakhibu mongko ratuna sapa man. Barang siapa yang menuju Allah maka dia tidak akan rugi. Jadi orang yang beramal, orang yang beribadah, ibadah tidak cuma sholat, semua gerak-gerik kita itu bisa bernilai ibadah. Kita menyapu halaman, menyingkirkan kotoran, menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan paku yang ada di jalan, ataupun kita tidur, kita makan, semuanya diniati untuk ibadah. Semuanya itu bisa menjadi nilai ibadah. Tapi kalau semuanya adalah tujuannya karena Allah, tidak karena orang lain, tidak karena supaya dipuji, supaya dianggap rajin, tidak supaya dianggap sebagai orang yang solih, tidak supaya dianggap sebagai ustadz-ustadzah, tapi ikhlas karena Allah dijanjikan oleh kitab ini la yakhibu, dia tidak akan rugi. Mungkin cukup di sini. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini yang awalnya mau live lewat Facebook tapi belum bisa, mudah-mudahan pertemuan akan datang kita sudah bisa live lewat Facebook. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini ada guna dan manfaatnya. Dari Al-Fakir, dari saya, segala kekurangan, segala kekhilafan mohon dimaafkan, kritik yang membangun serta saran-saran senantiasa kami harapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.